Selamat datang dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia dengan tema memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gelombang perang tarif perdagangan. Mengawali acara siang hari ini, marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Zulfi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ma yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wahajikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan silaturahim Sarasehan Ekonomi ini sebagai momentum turunnya keberkahan dan ridho darimu, yaitu keberkahan dan manfaat yang hakiki yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya Rabbana, Kau anugerahkan kepada kami bangsa Indonesia kekayaan yang tidak terhingga nilainya. Berikanlah kepada kami kesempurnaan dalam semua lini untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sebaik mungkin bagi kemajuan dan kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tumbuhkanlah di antara kami rasa saling percaya, rasa saling menyayangi, dan rasa saling mencintai, agar kami dapat membangun negeri ini bersama-sama. Jauhkanlah kami dari rasa benci dan sifat hasad, yaitu sifat iri dan dengki yang dapat merusak persatuan dan kesatuan di antara kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada kesehatan ini, kesehatan, kekuatan, dan keberuntungan untuk terus berkontribusi membangun negeri yang kami cintai, Indonesia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, selanjutnya mari kita saksikan bersama tayangan video mengenai 150 hari Kabinet Merah Putih. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya Alhamdulillah, ya, saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum
yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Infrastruktur ini, prasarana ini bermanfaat dan berguna tidak hanya untuk rakyat Semarang tapi rakyat Jawa Tengah. Mungkin pertama kali dalam beberapa tahun ya kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Dan antara Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya karena ini adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan bangga, pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai
9,4 juta penerima. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Bapak dan Ibu, para Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih yang kami banggakan, Bapak dan Ibu, Kepala Lembaga, Badan, dan seluruh anggota dari lembaga negara yang hadir, Ketua Asosiasi Profesional Ekonomi yang hadir, dan seluruh undangan yang tentunya kami muliakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan akan bertemu dalam sarasehan ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia pada hari ini. Sebagai tuan rumah tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden, para Menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh undangan yang hadir pada hari ini di Menara Mandiri. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Presiden dan para pemimpin nasional kita untuk Bank Mandiri menyediakan tempat pelaksanaan sarasehan ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia pada hari ini. Dan kita yakin bahwa dengan pertemuan hari ini akan semakin kuat tekad dan komitmen kita bersama-sama dengan Bapak Presiden sebagai pemimpin nasional untuk terus solid dan bersatu memajukan perekonomian Indonesia. Nanti kita akan dengarkan, tentunya kita harapkan arahan yang semakin tegas buat kita melangkah ke depan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti acara sarasehan ekonomi bersama Bapak Presiden Republik Indonesia hari ini di Menara Mandiri. Semoga semua ini manfaat buat kita semua dan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama pembukaan sarasehan ekonomi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, para Menteri Koordinator, Menteri Kabinet Merah Putih, Wakil Menteri Kepala Badan yang hadir,
Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, yang juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISAI. Ketua Dewan Komisioner OJK, Saudara Mahendra Siregar, terima kasih kehadirannya. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ketua Komisi 11 DPR RI, para perwakilan dari ISAI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, INDEF, para guru besar ekonomi dari universitas-universitas yang berkenan hadir, para pelaku perbankan, para direktur utama Himbara, para ketua Asosiasi Ekonomi dan Usaha, antara lain Ketua Umum Apindo, Kadin, HIPMI, ini banyak singkatan-singkatan ya. AEI, TAI, APII, HKTI, saya hafal HKTI, AAJI, AAUI, AParindo, ASIPindo, CSIS, Perbanas, Asuransi, Serikat Pekerja, Serikat Tani, dan lain sebagainya. Tolong nanti staff lebih rinci ya supaya jelas. Rekan-rekan pers, media, tamu undangan yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia, kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini di Aula Bank Mandiri dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita masih di awal bulan Syawal, saya ucapkan kepada seluruh umat Islam yang hadir, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Saya sekali lagi ingin di sini atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua instansi, semua lembaga yang telah bekerja keras sehingga bulan puasa Ramadan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik, lancar, dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti. Dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis. 30% lebih rendah kecelakaan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini adalah hasil kerja keras. Dan ini hasil kerja keras daripada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk juga TNI. Untuk itu sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada instansi-instansi tersebut. Kementerian Perhubungan, orang libur dia terus mengawaki pusat-pusat yang penting. Menara bandara tidak boleh berhenti, tidak boleh libur ya. Air traffic control kalau salah itu musibah yang besar. Para polisi yang sering dicaci maki, sering disalah-salahkan, padahal mereka diterik siang matahari tanpa
Kita sadar mereka bekerja keras, menjaga kita, mengatur lalu lintas. Jadi ini, saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan. Kadang-kadang kalau orang berbuat baik, tidak pernah diucapkan terima kasih dan tidak pernah diingat. Kalau orang buat salah, tidak pernah dilupakan. Ya. Yang salah diingat-ingat terus. Yang baik nggak mau dikomentari. Nah, jadi saudara-saudara, terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Terima kasih Dirut Mandiri. Dirut Mandiri yang baru atau yang lama ya? Oh tetap. Yang lama diperbarui gitu. Ya. Jadi saya berpegang kepada filosofi ya, the right man on the right place, the right man and the right woman on the right place. Jangan the right man aja, ya kan? Jadi kalau ada yang baik, ada yang handal, seperti pilot pesawat, ya kan? Kita nggak perlu tanya pilotnya itu agamanya apa, asalnya dari mana, ya kan? Nggak perlu orang tuanya siapa. Dia bisa bawa penerbangan dengan baik. Keselamatan ratusan orang di tangan dia. Ya, untuk apa diganti? Jadi kalau saya dituduh, wah ini ya kan, pakai orang-orang lama, ya kan? Nggak ada, saya hanya pakai orang yang mampu untuk bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa dan negara. Kalau dia mampu dan dia mau, kita harus manfaatkan. Jadi berada dalam posisi bekerja untuk pemerintah itu pengorbanan sebenarnya, pengorbanan. Ya. Itu sebagai ucapan terima kasih saya minta acara ini diselenggarakan. Saya minta acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita masuki 6 bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin sebagai pemegang mandat dari bangsa, dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya, dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai, saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan. Demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat. Saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka. Saya benar-benar tidak pernah nanya, apakah waktu saya seleksi menteri-menteri ini, apa saya tanya, Anda partai mana, Anda orang tuanya siapa? Kan saya tidak. Suku Anda siapa? Suku Anda apa? Agamamu Anda? Tidak. Evidence based. Nah, dan saya percaya, saya kira, saya berpendapat
sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil. Ya, saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek, ya kan? Kan saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa tuh? Jadi populer ya, dipakai di seluruh Indonesia itu. Iya kan? Dan saya nggak suka hanya omon-omon. Terus terang aja. Jadi saya pikir oke, begitu saya ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU, saya kumpulkan tim kecil dan kita mulai bekerja. 5 bulan kita kerja terus tanpa diliput media. Kadang-kadang diliput media malah kerjanya sulit, ya. Karena media ingin bukti seketika. Padahal tidak ada dalam manajemen suatu usaha, dalam manajemen suatu organisasi, dalam menjalankan suatu proyek, tidak bisa seketika. Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan. Perencanaan yang matang. Perencanaan dasarnya adalah pengumpulan data yang benar. Perencanaan, sesudah perencanaan mencari awak, mencari orang untuk melaksanakan rencana itu. Rencana terbaik, gagasan terbaik, tanpa awak yang bisa melaksanakan, tidak akan berhasil. Sesudah itu baru mulai. Dan sesudah pelaksanaan baru kita lihat hasil. Ini adalah fenomena hidup. Nggak bisa kita tanam pohon, kita minta buahnya turun lusa. Tidak mungkin. Ini melawan hukum alam. Kita cari benih yang bagus, kita cari tanah yang cocok, kita harus ada sumber air, kita harus ada cuaca yang baik. Kita tanam, kita rawat, baru hasilnya mungkin 5 tahun, 6 tahun. Ya kan? Pohon kelapa sawit yang sekarang menjadi apa itu? Bisa dikatakan miracle crop. Saya kemana-mana semua nanya, semua minta kelapa sawit dari Indonesia, kelapa sawit dari Indonesia. Kelapa sawit itu 5 tahun baru produktif. Ya kan? 5 tahun, 6 tahun. Jadi dibutuhkan perencanaan, pemilihan personalia, pelaksanaan yang benar, dan keteguhan, ketabahan, dan kesabaran. Jadi saudara-saudara, waktu kita ambil alih pemerintahan, kita bekerja keras karena kita persiapannya sudah baik. Dan kita sudah punya strategi, kita sudah punya keyakinan apa yang harus kita lakukan. Dan bagi kami sangat terbuka, kami sangat transparan, kami buat buku strategi transformasi bangsa. Dan kita sebarkan, saudara bisa buka di situ. Di situ jelas dan gamblang dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin. Dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran. Ekonomi kita apa? Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan Indonesia bubar, tidak mau. Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah. Kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. Semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan. Kita tidak mau yang lemah ditinggal. Kita tidak mau yang miskin disuruh bersaing dengan yang kuat.
Saudara-saudara, ini dasar kerakyatan dan terakhirnya tujuan kita keadilan sosial. Ini yang mendasari pemerintah kita dan pelaksananya pasal-pasal ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Bahwa ekonomi kita ya azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu, swasembada pangan menjadi sasaran kita. Swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara, itu pembukaan, dan sekarang saya ingin mengundang beberapa tokoh dalam pengelolaan ekonomi kita untuk menyampaikan kondisi ekonomi yang apa adanya, yang real, the real situation. Mereka akan paparkan, kemudian kita buka kesempatan untuk ada tanggapan, ada sanggahan, ada pertanyaan, kita terbuka. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada, ya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, ya kan? Nah, ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, ya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat. Jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda. Itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda, ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk
mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Jadi saudara-saudara, ada lagi azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels. The bigger the lie, the easier people to believe. Jadi kebohongan yang lebih besar, mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya, ya kan? Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu saudara-saudara. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Saudara-saudara, ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah. Keliling kemana-mana, ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani. Gak ada lagi itu tanda tangan, langsung. Alhamdulillah, pupuk yang tadi langka, yang tadi banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa. Hanya ada beberapa tempat yang masih, saya dapat keluhan dari Gubernur Aceh, pupuk di situ masih sedikit kurang lancar. Ya ini segera kita akan atasi. Apa yang maksudnya? Begitu ini semua perizinan kita hilangkan, lancar itu arus ke produsen, produksi langsung naik, saudara. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, dan inilah yang saya akhirnya ambil kesimpulan, oke, saya harus proaktif. Saatnya sudah ada evidence. Ya, saya sekarang berdiri agak lebih optimis, lebih percaya diri karena evidence-nya sudah mulai kelihatan. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan, ya kan? Jadi saudara-saudara, saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Mungkin banyak kecewa, tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, yaitu tugasnya pemerintah. Saudara-saudara, waktu saya minta disederhanakan arus pupuk ke petani,
pupuk dari pabrik milik pemerintah. Pupuknya disubsidi pemerintah, uang rakyat. Iya kan? Kenapa terlalu banyak perantara? Kenapa terlalu banyak middleman? Hak apa mereka tuh mengutip uang rakyat untuk rakyat. Jadi saya bilang hilangkan itu semua. Ada yang datang ke saya, Pak, ada 29.000 distributor yang marah sama Bapak. Oh ya? Hati-hati loh Pak. 29 distributor itu punya konstituen. Oh ya? Saya bilang, ada berapa petani di Indonesia? Saya tanya Menteri Pertanian, Pak, hampir 30 juta Pak. Oke. Keluarga mereka 4. 29.000 lawan 120 juta, menang siapa? Oh, lebih baik saya membela 120 juta rakyat daripada mereka-mereka itu. Ya, kita terbuka. Tapi saudara-saudara, rakyat yang punya hak. Kedaulatan di tangan rakyat. Kami dipilih rakyat. Kau suka tidak suka, ya ini pilihan rakyat, ya kan? Inilah kita yang dipilih rakyat. Ada yang botak, ya kan? Botak itu artinya pinter, ya kan? Ada yang hitam, ya tapi ini pilihan rakyat, bagaimana? Dan kita semua, cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Banyak yang belum dapat mobil dinas. Ya, mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti. Tapi ya, terima kasih sudah mulai apa? Sudah mulai cair. Ya, apa nih, diblokirnya udah dibuka gitu kira-kira. Baik, itu saja. Saya sekarang persilakan mulai dari Menko Perekonomian ya. Terima kasih. Maaf Faruk. Langsung Pak ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, Bapak Ibu Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur Bank Indonesia, Kepala OJK, para pelaku usaha, Kadin, Apindo, asosiasi mulai dari serikat pekerja, serikat tani, dan sampai dengan pasar modal, para direksi perbankan, dan juga hadir di sini para media cetak, pemimpin redaksi, dan juga seluruh stakeholder yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan terima kasih Direktur Utama Bank Mandiri yang sudah diberi kesempatan untuk menyelenggarakan acara ini. Dan acara ini Pak Presiden perintahnya H-1 Lebaran dan dilaksanakan H1 waktu kerja Pak. Pertama, izinkan kami mohon maaf lahir dan batin dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Dan kedua, sesuai arahan Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan terkait dengan kondisi makroekonomi. Kalau kita lihat secara pertumbuhan ekonomi C2C atau quarter to quarter, pertumbuhan tetap 5,03%, relatif tinggi, dan secara spasial Papua Barat, Maluku, itu juga tumbuhnya di atas nasional. Nah ini seluruhnya akibat dari hilirisasi dan juga kontribusi terbesar berada dalam sektor yang seperti tadi disampaikan Bapak Presiden, sektor industri atau sektor manufaktur yang hampir 19% daripada PDB.
Dari segi inflasi, ini terkendali. Inflasi hari ini sudah dilaporkan itu angkanya sedikit di atas 1%, dan ini Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia ataupun di global, baik di level ASEAN, G20 maupun yang lain. Dari segi indeks keyakinan konsumen masih tetap tinggi di 126,4, di atas 100, konsumen masih optimis. Kemudian dari sisi indeks penjualan real bulan Februari ada terkontraksi sedikit, namun pada saat menjelang Lebaran dia agak naik sedikit. Neraca pembayaran surplus 7,2 miliar, pertumbuhan kredit relatif juga baik di angka bulan Februari 10,4%, dan dana pihak ketiga ataupun deposito masyarakat ataupun dana yang ditaruh di perbankan di atas 5%, di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,7%, dan kita masih punya cadangan devisa yang cukup tebal, yaitu 154 miliar US dollar, dan cukup untuk biaya impor 6,4 bulan, dan juga untuk pembayaran hutang. Dari segi perdagangan, di bulan Februari kita juga surplus 3,12 miliar dolar, dan ini surplus sepanjang 58 bulan terus-menerus. Dari segi peringkat investasi, daya saing kita naik di nomor 27 dari 67 negara berdasarkan data IMD, ini naik 7 tingkat, dan juga kinerja perekonomian dan efisiensi bisnis relatif baik, itu yang dilaporkan oleh IMD, dan secara kredit rating kita berada setingkat di atas investment grade, baik itu dilakukan oleh S&P, Moody, Fitch, dan GCR. Bahkan Moody menyatakan bahwa ketahanan Indonesia itu akibat dari domestic market yang relatif kuat dan komitmen pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal, dan juga kebijakan hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing di sektor manufaktur ini bernilai positif, dan juga terkait dengan supply chain termasuk ketersediaan bahan baku atau bahan mentah untuk ekspor. Kalau kita lihat dari segi intermediasi perbankan juga tumbuh positif dengan resiko terjaga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa DPK kita di atas 5% dan penyaluran kreditnya di atas 10,42%. Kemudian likuiditas perbankan terjaga, loan to deposit ratio-nya sudah juga di angka baik 88,92%, dan juga kita lihat capital adequacy ratio-nya 27%, sehingga sebetulnya perbankan kita solid dalam periode saat sekarang. Jadi tidak sama dengan pada saat kita menghadapi berbagai krisis yang lalu. Kemudian kalau kita lihat belanja saat Ramadan, itu kelihatan naik di angka 248,1. Jadi Natal, Tahun Baru, dan Ramadan membantu daya ungkit daripada konsumsi kita. Nah, tentu dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat indikator pasar keuangan masih berfluktuasi, IHSG masih negatif, tadi pagi negatif namun sudah berada pada tren positif, sudah naik. Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga, walaupun ada pelemahan, tetapi kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang, pelemahannya itu sampai 50%. Demikian pula beberapa negara lain, bahkan Amerika menggugat pelemahan currency itu sebagai currency manipulator. Jadi itu dimasukkan sebagai bagian daripada non-tarif barir. Atau kemudian kalau kita lihat yield treasury kita juga relatif bagus, kemudian juga obligasi dan juga yang terkait dengan cadangan devisa relatif tetap sama.
Nah, kemudian terjadi pengumuman penetapan tarif oleh Presiden Amerika, Trump 2.0. Kita melihat bahwa economic uncertainty-nya langsung melonjak, yang tertinggi. Nah, ini akibat kebijakan tersebut, probability resesi juga meningkat, namun Indonesia masih relatif rendah di 5%. Kemudian trade policy uncertainty-nya juga tinggi, sehingga kita masuk dalam kebijakan yang uncertain, terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia, pelemahan mata uang di emerging market, kemudian juga retaliasi tarif oleh China, kemudian rantai pasok global juga terganggu, dan tentunya ini banyak korporasi yang menahan atau terjadi penurunan konsumsi, bahkan wait and see untuk melakukan investasi ataupun ekspansi. Kalau kita lihat berbagai komoditas strategis itu mengalami penurunan, baik itu crude oil maupun palm oil, dan rata-rata pertumbuhan dunia juga relatif turun di angka 2,7, baik Amerika, Eropa, China, Brasil, India, pertumbuhannya seluruhnya relatif rendah, hanya India yang diproyeksi menjadi 6%. Namun dengan adanya trade policy Trump ini diperkirakan ada koreksi sekitar 0,5%. Nah, kalau kita lihat ASEAN, ini ASEAN itu sebetulnya negara klaster nomor 2 tertinggi memberikan defisit ke Amerika. Kalau kita dijadikan satu, ini hanya sedikit di bawah China. Nah, tentu dikontribusikan oleh Vietnam yang 129,4, kemudian juga Thailand 48 billion, Malaysia 26 dan Indonesia 19,3. Nah, 4 negara ASEAN ini masuk dalam 15 negara yang mengakibatkan defisit di Amerika. Oleh karena itu, kemarin Bapak Presiden ke Kuala Lumpur juga untuk menyatukan langkah ASEAN, karena ini adalah langkah yang strategis yang diambil oleh ASEAN, dan tarif negara ASEAN rata-rata tinggi. Tarif yang tinggi ini adalah tarif yang merupakan kompetitor Indonesia, yaitu Vietnam, Thailand. Malaysia lebih rendah, Kamboja lebih tinggi, kemudian Singapura yang terendah sebesar 10%. Nah, akibat daripada Trump 2.0 ini beberapa komoditas turun. Jadi kalau kita lihat crude oil turun hampir 30%, Brent juga turun 28%, sehingga angkanya di angka 60-an, batu bara turun ke 24% ke angka 97%, satu-satunya yang naik ini adalah emas. Jadi Pak Presiden melaunching bullion tepat waktu, karena ini menjadi komoditas yang recession proof. Safe haven itu ada 2, dolar dan emas, dan kita punya emas. Jadi kita punya daya tahan yang kuat. Kemudian kedelai turun, gandum turun, CPO turun, dan harga beras turun. Jadi seluruh komoditas turun, artinya demand ini akan menahan. Dan berdasarkan ini kita harus hati-hati terhadap kemungkinan resesi dunia. Nah, kemudian respons global itu China retaliasi. Barang import dari Amerika dinaikkan 34%, Vietnam minta tarifnya turun dan ditunda, terutama untuk Nike, dan Amerika belum menerima usulan Vietnam ini. Kemudian India juga tidak melakukan retaliasi walaupun Perdana Menteri Modi sudah ke Amerika, namun tetap dikenakan sanksi. Kemudian Malaysia, dia akan mengikuti dengan negara ASEAN dan Indonesia, tidak melakukan retaliasi dan pendekatan diplomatik, termasuk membuka pasar CPTPP dan RCEP. RCEP itu di ASEAN, dan Indonesia juga mendorong intra-ASEAN trade untuk ditingkatkan. Thailand juga akan terus negosiasi dan akan mendorong
sebagai sweetener adalah data center dan industri AI yang akan mengundang investasi Amerika ke Thailand. Kemudian Filipina relatif lebih rendah, 17%. Uni Eropa melakukan retaliasi dan membuka negosiasi, berhasil mengajukan ke WTO untuk menggugat kebijakan tarif Amerika. Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden untuk merespons ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis, kemudian juga revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi, di mana TIFA ini terakhir tahun 96. Jadi sudah menjadi sudah obsolete perjanjian ini. Malaysia juga akan mendekati Indonesia melakukan perjanjian TIFA. Kemudian sejumlah kebijakan antara lain deregulasi non-tarif measures. Ini antara lain yang diminta oleh Amerika, ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di Pulau Batam, dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk free trade zone. Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi karena mereka akan invest data center baik Oracle, Microsoft maupun terkait dengan trade. Kemudian evaluasi lartas termasuk percepatan halal sertifikasi. Dan juga apa yang diinginkan Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk menolkan tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk membalans neraca. Tetapi arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita akan meningkatkan produk dari Amerika, terutama juga produk agriculture yang kita tidak punya seperti soybean dan wheat dari negara penghasil agriculture yang kebetulan daerah ini adalah daerah konstituennya Republikan. Nah, kemudian juga pembelian daripada engineering product dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM juga kita arahan Bapak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika, tetapi ini tidak menambah tetapi realokasi pembelian, switch, jadi tidak mengganggu APBN. Kemudian yang berikutnya juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar import dari Amerika bisa masuk dan daya saing ekspor kita meningkat. Nah, Indonesia dari kedutaan sudah bicara dengan USTR, Pak Presiden, kami laporkan surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia. Dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah terima surat yang diajukan baik itu ke USTR maupun ke Sekretaris Commerce. Kemudian juga terkait dengan pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi dengan asosiasi termasuk Kadin, Apindo, AmCham, USABC, dan 100 asosiasi lain. Mereka mengapresiasi karena mereka adalah perusahaan Amerika yang di Indonesia dan mereka berkepentingan juga untuk ekspor ke Amerika. Jadi mereka bersama kita. Nah, ini kita sudah rapatkan dan kita sedang siapkan teknisnya. Selanjutnya karena yang paling terkena adalah tekstil, kita punya pengecualian. Jadi emas dan tembaga dikecualikan, Pak. Tidak masuk, termasuk juga furniture tidak dikenakan bea masuk setinggi itu, Pak. Mereka mengapa dikecualikan? Karena timber mereka sedang perang dengan Kanada. Sehingga mereka mencari alternatif lain untuk koper dan gold karena mereka punya investasi di Indonesia, Pak. Sehingga tentu peluang kita untuk melakukan hilirisasi dari produk itu untuk masuk ke Amerika. Khusus untuk pakaian alas kaki, bagi Amerika ini bukan termasuk yang strategis. Jadi ini bisa dinegosiasikan. Kemarin Nike dan beberapa perusahaan minta untuk zoom langsung, Pak.
dengan kami. Jadi ini kita akan respons. Dan kalau kita lihat dari negara pesaing kita, China, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, tarifnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini malah ada kesempatan kita untuk mereplace mereka. Demikian pula untuk di sepatu, kita lebih rendah tarifnya daripada RRT dan Vietnam. Nah tentu dengan offer ini mudah-mudahan kita bisa lebih rendah, sehingga ini adalah peluang yang untuk kita kerjakan, dan kita harus cepat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Nah produk kita rata-rata harga jual sepatu itu $15–20. Sehingga biaya masuknya itu $6, padahal harga beli di sana $70–80, Pak. Jadi dampaknya tidak sebesar 30%. Nah, baju pun demikian, Pak. Kita $20–25, bahkan itu Gap maupun yang lain. Nah, dijualnya di sana $80–100 juga. Jadi dampaknya mungkin tidak seberat yang kita pikirkan. Dan berikutnya, ekspor kita ke Amerika itu hanya 2,2% dari kita punya PDB, Pak. Slide berikut. Berbeda dengan Vietnam. 33% PDB mereka tergantung daripada ekspor. Sehingga dengan demikian kita bisa menahan akibat terhadap perekonomian kita. Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini, Pak Presiden. Nah, top ekspor kita adalah China 60 miliar, Amerika 26 miliar, dan India 20 miliar. Nah, tentu kita bisa membuka market lain di luar Amerika. Nah, jangka pendek, daya beli yang kita sudah lakukan adalah dengan program Bansos, kemudian THR, Bapak Presiden tadi sudah sampaikan, stimulan Ramadan ini sudah jalan, kemudian juga terkait dengan stabilisasi harga pangan, tadi Bapak Presiden sudah sampaikan, dan stimulasi ekonomi, diskon tarif Januari, Februari. Nah, inflasi memang naik ke 1% di bulan Maret karena sudah tidak ada diskon di bulan Maret ini, dan juga terhadap PPN properti, electric vehicle, hybrid. Nah ini juga disiapkan sehingga penjualan sebetulnya otomotif di bulan Februari itu ada kenaikan. Kemudian juga subsidi untuk motor listrik juga diberikan. Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya. Gaji yang sampai 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja. Karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah. Sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut. Dan selanjutnya KUR juga kita siapkan 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya. Nah ini sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makan minum, tekstil, produk tekstil, kulit, furniture, ini tumbuhnya masih positif di atas untuk makanan minuman di atas pertumbuhan ekonomi 5,6%, tekstil masih 4,26%, kulit 6,83%, furniture masih di 2%. Nah kredit kita harapkan ini bisa dilaksanakan karena PMK-nya sudah terbit sehingga sesudah lebaran sektor ini bisa diberikan plafon sesuai arahan Presiden. Ini adalah untuk pengusaha yang mayoritas UMKM ini Pak Presiden. Kreditnya 500 juta sampai 10 miliar, bunganya disubsidi pemerintah 5%. Jadi apapun banknya kalau kredit investasi 7-8 tahun, bunganya dari perbankan bisa 13-14, masyarakat menikmati dipotong Pak, jadi 8%. Nah ini yang diharapkan bisa memperkuat produktivitas sektor padat karya ini. Nah kemudian beberapa juga kebijakan sudah disampaikan Bapak Presiden, devisa hasil ekspor memang murni untuk memperkuat cadangan devisa kita, dan kalau ini full dilaksanakan, maka ini bisa mencapai di atas 100 billion, namun karena ini baru di bulan Maret kemarin, maka ini tentu angkanya lebih rendah dari itu. Demikian pula bullion bank yang sudah ada 2, memang masih perlu ada regulasi-regulasi tambahan di mana bullion bank ini penjualan atau peminjamannya tidak
berbentuk gadai, tetapi ini sebagai deposito yang bisa dijaminkan. Jadi ini masih ada satu tahapan lagi Pak Presiden, supaya ini betul-betul bisa masuk di balance sheet perbankan. Selanjutnya, inilah 83% peluang pasar. Pasar Amerika dalam trade itu 17%. Sehingga 83% ini yang sekarang arahan Pak Presiden, EU SEPA tinggal satu isu, yaitu masalah transparansi perdagangan. Dan dengan regulasi yang nanti Bapak Presiden umumkan, itu selesai Pak. Jadi kita menyelesaikan Amerika dan menyelesaikan Eropa dalam langkah yang sama. Dan ini pasar besar, 16,6 triliun, dan untuk food apparel terbesar itu ada di Eropa, bukan di Amerika. Kemudian juga RCEP itu yang basisnya ASEAN Plus, itu juga kita perlu dorong karena ini adalah inisiatifnya Indonesia. Ekonominya juga besar, 24,6 triliun. Kemudian inisiatif baru CPTPP. Malaysia menggunakan CPTPP ini untuk membuka pasar dan Indonesia juga sudah melakukan aksesi terhadap CPTPP sehingga ini menjadi alternatif untuk balancing pasar. Dan juga BRICS, kemarin Bapak Presiden sudah putuskan bahwa Indonesia ikut dalam New Development Bank. Sehingga dengan demikian kita sudah punya aliansi berbagai negara secara multilateral. Dan yang terakhir Eurasia Pak, dengan Rusia. Tanggal 14 Deputy Prime Ministernya akan datang. Dan mudah-mudahan ini juga bisa kita akselerasi sehingga pasar Rusia pun akan terbuka. Nah terakhir mungkin beberapa hal yang menjadi catatan bahwa di tengah kepastian global fundamental kita kuat, daya saing bisa meningkat, rating kita relatif stabil, sektor keuangan baik, walaupun ketidakpastian semakin meningkat, tetapi domestic market dan APBN kita berfungsi sebagai shock absorber Pak Presiden. Dan ini sudah pernah kita lakukan pada saat COVID, jaga domestic market, jaga industri nasional, dan gunakan APBN. Kemudian posisi kita di ASEAN kuat, dan ASEAN tentunya perlu merespons karena ASEAN di Indo-Pasifik menjadi sangat penting. Dan kemarin kunjungan Pak Presiden sangat berarti bagi Malaysia. Dan akan ada rapat Menteri Perdagangan hari Kamis. Sehingga tentu ini akan menyelesaikan langkah bersama ASEAN menghadapi Amerika. Selanjutnya mungkin kami cukupkan. Sekian, terima kasih. Mohon arahan Pak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.